Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita mau memberikan informasi menjawab pertanyaan dari teman kita yang kemarin-kemarin udah tanya untuk alas kandang yang terbaik itu apa? Alas kandang ya teman-teman, bukan alas pengeraman. Nah, di sini akan saya jelaskan, ini mumpung catur unggas lagi bersih-bersih kandang, cleaning ya, atau istilahnya kita pencegahan. Terus ini untuk cuacanya juga sangat panas di siang hari. Di sini ada satu pengalaman catur unggas yang akan saya share, mungkin bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang sudah menjalankan usaha ternak, terutama ternak entok ya, yang mungkin kandangnya juga sama seperti di catur unggas, ada kandang dalam dan kandang luar. Dan sebelum kita bagikan, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel catur unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari catur unggas channel. Oke, di sini kita buat konten ya. Untuk cuaca saat ini masih panas ya teman-teman, dan di sini teman-teman bisa lihat untuk kandang sekat ini lagi saya bersihkan, saya proteksi dari virus ataupun bakteri teman-teman. Nah, kenapa kok untuk pengeramannya ini dibuka semua ya? Jadi gini, saat ini udara panas, cuaca panas, dan teman-teman bisa lihat untuk alas kandang di catur unggas ini tanah ya. Dan kemarin ada yang tanya untuk alas kandang yang bagian dalam ini apakah dikasih sekam atau dikasih gergajian kayu ya. Dan jawabannya di sini catur unggas memakai alas tanah. Jadi mohon maaf sebelumnya, catur unggas ini hanya memberikan pengalaman ke teman-teman. Mungkin ada yang memakai alas kandang sekam atau gergaji, atau apa itu maksudnya, serbuk gergaji itu ya yang dipakai. Itu enggak apa-apa ya, semuanya bisa dipakai. Jadi di sini akan saya perjelaskan. Untuk ternak ini juga kita memang harus selalu pantau, selalu perhatikan, harus telaten, harus rajin untuk membersihkan kandang. Nah, ketika teman-teman memakai alas sekam ataupun alas serbuk gergaji itu boleh, tapi teman-teman harus bisa memperkirakan untuk kebersihan, kesterilan dari kandang teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pakai serbuk gergaji ataupun sekam, itu di bawahnya memang juga harus tanah. Kalau plester itu kurang bagus karena amonia itu akan naik lagi. Karena plester sendiri, kandang plester yang bagian dalam, yang dimana dia di dalam ruangan, itu nanti tentunya akan pengap, karena untuk kotoran entok ini bercampur dengan air. Fungsi dari tanah sendiri itu akan menyerap dari amonia yang turun ke bawah ya, penyerapan. Nah, di situ teman-teman harus mensterilkan, memang harus mensterilkan dengan penyemprotan disinfektan ataupun formalin yang kemarin saya katakan. Dan
untuk jadwal hari ini juga sudah saya terapkan lagi teman-teman. Nah, karena di kandang catur unggas ini cuacanya juga panas, di tempat teman-teman mungkin juga panas. Ini kok basah di tanahnya ini adalah air sabun teman-teman, air sabun yang mungkin biasa teman-teman itu mencuci pakaian, itu bisa disiramkan ke kandang dengan fungsi satu sebagai penyejuk agar lebih cuacanya tuh di kandang tidak terlalu panas gitu, tidak terlalu panas karena ketulungan tanahnya yang basah. Tapi sebelum teman-teman menerapkan ini harus dibersihkan dulu dari kotoran. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini juga harus dibersihkan dari sisa-sisa bulu rontok ataupun kotoran ya. Kalau pakai sekam ataupun serbuk gergaji itu nanti teman-teman harus ganti beberapa minggu sekali atau 1 bulan sekali, karena catur unggas nggak pernah ya. Nah, itu nanti sebenarnya terlihat bagus, tapi harus pinter-pinter memperkirakan. Takutnya itu nanti bakteri akan menumpuk di kandang teman-teman. Nah, dengan menyiram air sabun di kandang ini teman-teman, ini juga yang saya alami, ini lebih dingin untuk udara di dalam kandang, terus tanahnya lebih padat, tentu saja nanti entoknya juga nggak ngais-ngais, tanahnya lebih rapi dan juga membunuh bakteri tanah teman-teman, membunuh bakteri tanah. Ya, itu mungkin bakteri apapun. Nah, ini teman-teman bisa lihat di kandang itu pasti ada lalatnya ya, pasti ada lalatnya. Pinter-pinter kita untuk mengendalikan seberapa banyak lalat di kandang teman-teman. Bisa disemprot dengan probiotik, bisa disemprot dengan bahan-bahan kimia disinfektan, itu memang harus dilakukan. Dan untuk pengeraman sendiri ini juga saya semprot dengan menggunakan disinfektan teman-teman. Disinfektannya apa? Untuk saat ini saya masih menggunakan Baiklin ya. Kalau teman-teman menggunakan yang lebih keras untuk ininya, lebih keras untuk khasiatnya itu seperti yang disinfektan cap badak, itu lebih mahal dan tentu saja lebih kuat untuk itu mengandung sulfur ya, sulfur. Terus pakai formalin itu juga sangat bagus ya. Saya sendiri mencari produk itu juga teman-teman, cuman karena kandang catur unggas juga nggak skala besar banget, masih 2 sekat untuk yang dalam ya di sebelah sini. Dan nah ini kita masih menggunakan Baiklin, mungkin masih bisa dihandle teman-teman ya. Dan di luar itu untuk air minum, usahakan dekat air minum itu jangan ditaruh di dalam ruangan yang beralaskan tanah, itu nanti malah menjadi sumber bakteri teman-teman. Susah untuk handle ya kalau untuk air minum di dalam ruangan itu nanti malah membuat becek di dalam, tambah jadi sarang bakteri. Jadi kalau untuk air minum usahakan kandang plester di luar, walaupun teman-teman bisanya cuma nggak luas ya, sedikit gitu. Kalau di catur unggas kan mungkin sekitar 1,5 sampai 1,5 kali 1,5 lah. Itu kalau 1 meter pokoknya sekeliling tuh usahakan tempat minum itu diplester sekelilingnya ya, dan usahakan ditempatkan di luar kandang ya. Dan ini teman-teman bisa lihat untuk entoknya juga santai, tenang gitu ya teman-teman, dan baunya juga wangi ya. Yang saya alami baunya juga wangi. Tapi kalau untuk musim hujan gimana Mbak gitu ya, semisal
Kalau musim hujan gimana? Kalau musim hujan itu nggak apa-apa, karena ini atapnya seng ya. Jadi kalau atapnya seng itu lebih panas memang. Kalau asbes itu juga tidak terlalu ya menurut catur unggas, kalau pakai genteng juga bagus. Nah kalau pas hujan itu, musim hujan tuh pasti kering juga. Di dalam kering itu dikasih penyemprotan pakai semprot pertanian, itu memang harus wajib untuk penyemprotan dengan menggunakan disinfektan. Jadi ini di siang hari ya, di siang hari di musim kemarau yang panas, teman-teman bisa menerapkan dengan cara menyiram air sabun di dalam kandang teman-teman. Ya, itu yang alas tanah ya, alas tanah. Jadi jangan kalau alasnya itu teman-teman pakai sekam diguyur dengan air sabun, itu malah becek, malah nggak bisa rapi teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat, bisa memberikan satu ide untuk teman-teman. Dan untuk saat ini masih delay itu masih masa produksi telur, belum ada yang nelur. Ini ada satu tempat saya ambil dulu pas penyemprotan, saya sisakan satu. Yang di kandang nomor 2 juga ada ya, nanti bisa ditaruh lagi. Ini untuk pengeramannya supaya kering udara, supaya bisa keluar masuk ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.